Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Isra Unisa dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Nomor induk mahasiswa 1902311000181. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah dalam perspektif Basic Value of Economic System Kapitalis. Menurut ekonomi kapitalis, pasar sangat berperan dalam sistem pergerakan perekonomian, dan sistem ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Menurut konsep ekonomi kapitalis, pasar yang paling baik adalah pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Ibnu Taimiyah merupakan salah seorang ilmuwan muslim yang secara mendetail membahas tentang mekanisme pasar dan jenis-jenis pasar. Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abdul al-Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah. Lahir di kota Harran 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah. Ayahnya bernama Abdul al-Halim, pamannya bernama Fakhruddin, dan kakeknya bernama Majduddin. Merupakan ulama besar dari mazhab Hambali dan mereka menulis jumlah buku. Pemikiran Ibnu Taimiyah tertuang dalam Majmu' Fatawa Syekh al-Islam, Asy-Syiah Asy-Syar'iyyah fi Islah Ar-Ra'iyah wa Ar-Riyah, dan Al-Habsah fi Al-Islam. Di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah memiliki pandangan tentang pasar bebas. Beliau mengatakan, naik turunnya harga tidak selalu disebabkan pada kezaliman sebagian orang. Kadang-kadang sebabnya adalah kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang dibutuhkan. Maka apabila kebutuhan meningkat terhadap barang dan menurunnya kemampuan menyediakan, harga dengan sendirinya akan naik. Jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Sedikit dan kebanyakan barang tidak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan keadilan. Atau sesekali juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah yang menciptakan kemampuan pada hati manusia. Sistem pasar menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dan kondisi. Yang pertama adalah kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Yang kedua, terjadinya kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadinya pendistribusian pada satu penjual saja. Yang keempat, para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Kebebasan pasar adalah kebebasan yang berdasarkan pada ajaran Islam meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan, atau kebebasan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban meliputi setiap orang dihisab secara individu. Tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Tidak ada perantara dalam hubungan langsung dengan Allah. Setiap individu berhak untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadis. Mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Harga dibentuk oleh kekuatan pasar. Kenaikan harga terjadi karena penurunan penawaran akibat inefisiensi produk, penurunan impor atau tekanan pasar. Walaupun Ibnu Taimiyah tidak pernah membaca Wealth of Nations karena ia hidup 5 abad sebelum kelahiran Adam Smith, namun ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagian akibat manipulasi pasar, Ibnu Taimiyah langsung membantahnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Struktur pasar menurut Ibnu Taimiyah. Secara teknis, operasional menjamin terjadinya persaingan sempurna.
Persaingan sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pemerintah di sini bertugas menjadi regulator. Kebebasan terkendali yaitu kebebasan yang dibatasi pada nilai syariah Islam. Kerjasama. Kebebasan dalam Islam lebih mengedepankan dalam bentuk kerjasama dibanding pada persaingan. Prinsip persaudaraan sangat ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam hal pembagian kepemilikan pribadi pada saudara. Adanya konsep atas kewajiban bersama atau fardu kifayah. Keterlibatan pemerintah dalam pasar. Ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai satu kesatuan dengan unit ekonomi yang permanen dan stabil. Pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, dan konsumen. Fungsi supervisor dan pengawasan pemerintah melalui dua mekanisme pasar. Yang pertama, kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara, kontrol yang dilakukan lembaga independen, yaitu Al-Hizbah. Tujuan dari institusi Al-Hizbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan kebaikan atau al-ma'ruf dan mencegah keburukan atau al-munkar. Selanjutnya adalah struktur pasar dalam Islam. Ada dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar persaingan yang lebih mendekati pada struktur Islami. Sebagai bukti, bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, perfect information, atau kondisi ideal dalam pasar, apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang dijual belikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar persaingan yang dimana banyak pembeli dan hanya ada satu penjual. Contohnya adalah pasar monopoli. Dalam pasar hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Jadi, mereka tidak ada pesaing, sehingga mereka lebih leluasa untuk menguasai pasar. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Vina Isronisa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.